Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik, Yesus bangkit, kita dilahirkan kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di hari Paskah ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa memahami dan mengimani firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara-saudara, Paskah yang pertama itu adalah Paskah yang membingungkan bagi Petrus dan murid-murid yang lain. Apa yang sedang terjadi? Para perempuan yang pergi ke kubur Yesus bilang Yesus sudah bangkit. Tapi bagi mereka itu omong kosong. Mereka tidak percaya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Malam harinya, murid-murid berkumpul bersama dalam suatu ruangan yang terkunci. Yudas yang mengkhianati Yesus sudah mati bunuh diri. Dan Thomas tidak hadir dalam pertemuan mereka itu. 10 murid lainnya berkumpul di sana dengan sangat ketakutan. Karena para imam kepala dan tua-tua yang sudah tahu bahwa tubuh Yesus hilang, malah menuduh bahwa mereka yang mencuri tubuh Yesus. Masih segar dalam ingatan mereka betapa kejam para pemimpin Yahudi itu pada Yesus. Dan tuduhan itu pun membuat murid-murid Yesus takut dan bersembunyi di ruangan itu. Mereka berlindung pada pintu yang terkunci. Bayangkan saudara-saudara, ini adalah hari kebangkitan Yesus. Hari yang paling agung dan mulia di sepanjang sejarah dunia ini. Namun apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka ketakutan dan bersembunyi. Tetapi tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bukannya senang, mereka malah mengira Yesus adalah hantu. Lalu untuk meyakinkan mereka bahwa dia bukan hantu, Yesus pun menunjukkan tangan dan kakinya untuk mereka raba. Tapi tetap saja mereka belum bisa percaya. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara, Alkitab tidak bisa dimengerti begitu saja dengan akal pikiran manusia. Tanpa Yesus membuka pikiran kita, kita tidak akan pernah bisa ngerti apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Lihat saja murid-murid. Mereka sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih. Mereka belajar banyak hal mengenai kitab suci dari Yesus secara langsung. Tapi konten utama dari semua yang diajarkan Yesus, yaitu kematian dan kebangkitannya, mereka sama sekali nggak ngerti. Saudara-saudara, saya tidak heran jika ada orang yang kuliah teologi sampai dapat gelar doktor teologi justru tidak percaya bahwa Alkitab benar-benar firman Allah. Saya pernah bertemu dan berdebat dengan seorang doktor teologi seperti itu. Bahkan beliau mantan rektor sebuah universitas Kristen. Beliau tidak percaya bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Loh, kok bisa begitu? Kan dia doktor teologi. Yaitu tadi, gelar tidak menjamin seseorang memahami dan mengimani Alkitab. Kalau Yesus tidak membuka pikirannya, dia tidak akan bisa percaya dan beriman pada apa yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudara mungkin akan bertanya, kapan Yesus akan membuka pikiran seseorang? Jawabannya adalah saat dia mengalami kelahiran kembali atau lahir baru. Itulah saat di mana Yesus melalui kuasa Roh Kudus membuka pikiran manusia. Jadi, seseorang harus dilahirkan kembali, baru bisa percaya dan diselamatkan. Nah, saat Yesus sudah membuka pikiran Petrus, dan Petrus dilahirkan kembali. Beberapa tahun kemudian, Petrus menulis sebuah kalimat yang begitu indah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, saat kita dilahirkan kembali, di sana kita bisa percaya pada Yesus. Dan itu hanya bisa terjadi saat Yesus bangkit. Itulah Paskah yang kita rayakan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak mungkin dilahirkan kembali.
kita tidak mungkin diselamatkan. Saudara-saudara, di peringatan Paskah tahun ini, saya mengundang kita semua untuk memeriksa diri kita masing-masing. Kita bisa saja selalu rutin datang ke gereja, rajin baca Alkitab, bahkan menghafal banyak ayat Alkitab. Kita juga selalu berdoa, dan banyak doa kita yang dikabulkan. Kita sudah dibaptis, bahkan melayani di gereja, bahkan menjadi penatua atau majelis. Beberapa di antara kita punya gelar teologi, sudah khotbah, bahkan mungkin ada di antara saudara yang bisa mengadakan mujizat. Itu semua bukan tanda atau jaminan bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Lihat saja murid-murid Yesus. Mereka sudah melakukan semua itu. Dan tentu saja tidak ada di antara kita yang bisa mengimbangi para murid Yesus, kan? Karena mereka belajar langsung dari Yesus. Mereka menerima kuasa langsung dari Yesus. Tapi ternyata mereka belum mengalami kelahiran kembali. Saudara-saudara, jika saat ini engkau merasa bahwa engkau belum sungguh-sungguh percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, mungkin engkau belum dilahirkan kembali. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Hari ini pun Yesus berkata kepada saudara dan saya, "Kamu harus dilahirkan kembali." Nah, mungkin ada juga di antara saudara yang akan bertanya, "Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah dilahirkan kembali?" Jawabannya, jika saudara sudah benar-benar percaya pada Yesus, sungguh-sungguh percaya, maka itu tandanya saudara sudah dilahirkan kembali. Ingat logikanya, kita harus dilahirkan kembali baru bisa percaya. Jadi jika kita sudah percaya, artinya kita sudah dilahirkan kembali. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberikan keyakinan di dalam hatimu bahwa engkau sudah dilahirkan kembali. Dan bagi kita semua yang memang sudah dilahirkan kembali, kiranya momen Paskah ini membawa kita kembali bersyukur atas kasih Allah yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Kiranya di hari Paskah ini, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan Yesus, sehingga Engkau mau mati dan bangkit demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mampukan kami Tuhan untuk bisa terus bertumbuh di dalam iman kepadamu dan hidup bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oleh kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita hidup bagi Yesus. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.